Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi S1 Akuntansi dengan NIM 125214004 dari Universitas Latansa Masyiro. Baik, di sini saya akan mempresentasikan studi kasus tentang PT Garuda Indonesia yang bertepatan pada tahun 2018. Nah, pada awal tahun 2019, dunia bisnis Indonesia dikejutkan oleh pengumuman kinerja keuangan PT Garuda Indonesia. Maskapai penerbangan nasional dan sebuah badan usaha milik negara BUMN ini melaporkan pencapaian laba bersih sebesar 809.000 US dollar untuk tahun buku 2018. Angka ini merupakan sebuah pembalikan nasib yang dramatis dan tampak mustahil mengingat pada tahun 2017 perusahaan mencatatkan kerugian yang sangat besar. Nah, benih-benih keraguan mulai tumbuh. Konflik sentral dari skandal ini terkuat ketika dua orang komisaris perusahaan, yaitu Iral Tanjung dan Doni Oskaria, menolak untuk mendatangani laporan keuangan tahunan tersebut. Nah, inti dari kontroversi ini terletak pada suatu transaksi pendapatan di muka terbesar 239 juta US dollar. Oke, pertanyaan yang selanjutnya yaitu ada pelanggaran standar audit. Identifikasi dan jelaskan minimal 3 pelanggaran spesifik terhadap standar profesional akuntan publik (SPAP) yang dilakukan oleh auditor dalam kasus audit laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018. Oke, yang pertama ada pelanggaran standar umum atau kualitas pribadi auditor, yaitu kecermatan dan keseksamaan profesional. Standar ini menuntut auditor untuk memenuhi tugasnya dengan tekun dan hati-hati. Penerimaan auditor atas pengakuan pendapatan dari Mahata tanpa bukti dan telaah yang memadai merupakan bentuk kelalaian yang mendalam. Dan ada identifikasi dalam sikap mental, meskipun tidak ada bukti langsung, adanya kolusi, kegagalan auditor untuk menerapkan skeptisisme profesional dalam menghadapi transaksi yang sangat material dan tidak bisa menimbulkan pertanyaan serius tentang objektivitasnya. Dan selanjutnya ada pelanggaran standar pekerjaan lapangan atau pelaksanaan audit di lapangan. Perencanaan yang memadai dan menilai resiko, yaitu standar pekerjaan lapangan pertama menekankan pentingnya memahami entitas dan lingkungannya untuk menilai resiko salah saji material. Bukti auditor yang cukup dan tepat, yaitu standar ini mengharuskan auditor untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai dasar yang memadai untuk memberikan opini. Reguler menemukan bahwa auditor belum memperoleh bukti yang cukup mengenai substansi transaksi Mahata, terutama terkait kepastian penagihannya, mengingat belum ada pembayaran yang diterima sama sekali. Besarnya nilai transaksi Mahata yaitu senilai 239 juta US dollar. Tidak hanya material tetapi juga menemukan hasil akhir. Angka ini cukup untuk menghapus potensi kerugian lebih dari 244 US dollar. Dan selanjutnya ada pelanggaran standar pelapor atau pelaporan hasil audit. Kesesuaian yang prinsip akuntansi yang berlaku umum PSAK. Standar pelapor pertama mengharuskan auditor untuk menyatakan dalam laporannya apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan PSAK. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan nomor 3 ya, yaitu jelaskan konsep sistem pengendalian mutu SPM1 dan bagaimana elemen-elemennya seperti konsultasi, pelaksanaan perikatan, dan tanggung jawab kepemimpinan seharusnya dapat mencegah kegagalan audit ini terjadi.
Nah, sanksi yang dijatuhkan tidak hanya kepada individu partner, tetapi juga kepada firma audit. Secara keseluruhan, menunjukkan adanya masalah sistemik. Pengendalian mutu adalah metode yang digunakan oleh sebuah KAP untuk memastikan bahwa firma tersebut memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada klien dan pihak lain. Hasil pemeriksaan P2PK menemukan bahwa KAP Tanubrata et al. Telah gagal menetapkan sistem pengendalian mutunya secara optimal, khususnya terkait elemen-elemen konsultasi untuk isu-isu yang kompleks dan kontroversial. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan nomor 4. Peran tata kelola perusahaan. Skandal laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018 pertama kali terungkap oleh regulator, tetapi oleh dua komisaris independennya, yaitu Khairal Tanjung dan Doni Oskaria, yang menolak mendatangani laporan keuangan tahunan. Tindakan ini menjadi bukti nyata pentingnya tata kelola perusahaan dalam menjaga integritas laporan keuangan. Dewan Komisaris dan Komite Audit memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi manajemen dan memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara jujur sesuai prinsip akuntansi yang berlaku. Dalam kasus ini, kedua komisaris tersebut bertindak sebagai penjaga terakhir yang mencegah kesalahan menyajikan laporan keuangan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa integritas pelaporan keuangan bukan hanya tanggung jawab auditor, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama antara manajemen, dewan komisaris, komite audit, dan auditor eksternal. Kolaborasi semua pihak inilah yang membangun ekosistem akuntabilitas dan menjaga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan. Mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan dari studi kasus ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.